Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kita nikmat, waktu, dan kesempatan pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Realova Manda Aprilia dengan NPM D1A024036, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan singkat mengenai materi yang telah dibahas sebelumnya. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik pembahasan sebagai berikut. Materi yang pertama yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Kedua, sikap berbahasa Indonesia. Ketiga, membentuk tulisan ilmiah. Keempat, menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Yang keenam, presentasi ilmiah. Dan yang terakhir, mendesain proposal kegiatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa nasional Republik Indonesia. Bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi utama di antara warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan memiliki beragam bahasa daerah. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia juga diakui sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia memiliki beberapa kedudukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini ditetapkan pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan peran utamanya adalah sebagai simbol identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berperan sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, dan sebagai alat pemersatu bangsa yang memiliki beragam suku dan budaya. Kedua, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara melalui Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36, sebagai bahasa negara bahasa Indonesia meliputi 1. Bahasa resmi dalam administrasi negara, pemerintah, dan hukum. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir, bahasa dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, menjelek, menolak, atau menerima bangsa tertentu. Ciri sikap bahasa yaitu 1. Kesetiaan bahasa. 2. Kebanggaan bahasa. 3. Kesadaran adanya nilai norma bahasa. Selanjutnya, komponen sikap bahasa meliputi 1. Komponen kognitif. 2. Komponen efektif. Dan yang terakhir, komponen konatif. Dan yang terakhir yaitu jenis sikap bahasa. Pertama, seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Kedua, seperti sikap politik, sikap sosial, dan sikap kenegaraan. Ketiga, saya akan menjelaskan mengenai bentuk tulisan dan tulisan akademik. Bentuk tulisan secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, prosa, yang meliputi prosa fiksi seperti novel, cerpen, dongeng. Yang kedua, prosa non-fiksi, meliputi hasil kajian pustaka seperti makalah, berita, buku teks, dan modul. Selanjutnya, puisi, yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, puisi lama yang meliputi mantra, pantun, karnina, dan sloka. Yang kedua, puisi baru yang meliputi balada, himne, epigram, dan eligi. Dan yang terakhir, drama, meliputi tragedi, komedi, dan opera. Tulisan akademik, yaitu tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian. Keempat, saya akan menjelaskan mengenai digital pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Level kognitif meliputi C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis,
C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Keterampilan berbahasa meliputi yang pertama menyimak, yang kedua membaca, yang ketiga memirsa, yang keempat berbicara, dan yang terakhir menulis. Adapun sumber digital yaitu yang pertama Crossref dan Infusnas untuk mencari metadata dan menyediakan referensi dari jurnal, konferensi, dan buku. Situs yang kedua yaitu PDF Drive. Situs penyedia buku elektronik dalam format PDF yang bisa diunduh secara gratis. Yang ketiga yaitu Mendeley. Mendeley yaitu aplikasi yang membantu dalam pembuatan kutipan dan daftar pustaka secara otomatis. Keempat yaitu Taylor dan Francis Online, yang menyediakan akses ke jurnal-jurnal akademik, buku, dan artikel. Dan yang terakhir yaitu Library Genesis, situs penyedia referensi akademik, termasuk buku dan artikel ilmiah yang bisa diunduh secara gratis. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau berkomunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan dan pemikiran kritis. Adapun komponen presentasi ilmiah, yang pertama, orang yang memberikan pesan, yang kedua, slide, bahan tayang atau poster, dan yang terakhir, orang yang menerima pesan. Adapun alur presentasi sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kedua isi, dan yang terakhir penutup. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang mendesain proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan. Berikut sistematika proposal kegiatan yaitu yang pertama judul, berisi berita update, maksimal 15 kata frase dan tidak boleh disingkat yang tidak bagus. Kedua, daftar isi. Kita bisa memberikan halaman setiap bab sesuai isi proposal. Bab 1, pendahuluan, yaitu berisi ungkapan potensi dan peluang pasar. Bab 2, atau gambaran umum rencana usaha, berisi tentang uraian kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya. Bab ketiga, atau metode pelaksanaan, berisi tentang uraian teknik atau cara membuat produk usaha. Bab keempat, atau biaya dan jadwal kegiatan, berisi tentang tulisan rincian anggaran biaya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka, digunakan format American Physical Association atau APA. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.